Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka TPNPB OPM menyatakan siap berperang terhadap prajurit militer Indonesia. Juru bicara OPM menyatakan pihaknya siap berperang bila pemerintah tidak segera mengakui hak kedaulatan Papua, ujar Sebi Sambom. Dia menyebut pernyataan perang ini karena buntut dari penembakan terhadap orang asing di Kuala Kencana, Timika, Papua. Sebi juga mengatakan peristiwa penembakan tersebut dilakukan oleh prajurit militer Indonesia yang bertugas di wilayah itu. Apa yang menjadi akar utama ketidakpuasan masyarakat Papua terhadap pemerintah Indonesia? Mengapa dukungan asing terhadap OPM justru memperkeruh keadaan di Papua? Bagaimana seharusnya pemerintah Indonesia menangani konflik Papua agar tidak menjadi pelanggaran HAM? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Rocky. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Rocky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Enggi. Lagi-lagi gerakan separatis serta kekejaman kelompok di Papua terus berlanjut. Pada hari Rabu 9 April, OPM Kodam 16 Yahukimo di bawah pimpinan Yosua Sobolim mengklaim mengeksekusi mati 5 pendulang emas di Papua. Menurut Anda, Bung Rocky, apakah menghadapi OPM hanya dengan jalur perang, Bung? Ya, yang pertama saya ingin menyapa dulu para pemirsa di berbagai penjuru negeri. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan kalau kita bicara OPM ini kan kesekian kalinya dan urusannya belum selesai sampai hari ini. Harus disadari bahwa untuk menyelesaikan persoalan tersebut itu harus dilakukan komprehensif dan menggunakan berbagai jalur. Tidak hanya menggunakan jalur perang. Justru peperangan itu semestinya jalan terakhir ketika tidak dicapai jalan yang lebih berelegan, bermartabat dan elegan. Baru kita menempuh jalur yang ketegasan. Harus dipahami juga bahwa orang-orang yang ada di OPM itu harus diakui sebagai bagian dari anak negeri ini yang punya pandangan bisa saja berbeda terhadap negeri ini terkait dengan NKRI dan seterusnya, terkait dengan kebijakan pemerintah dan seterusnya. Mestinya cara menghadapinya harus proporsional. Jika mereka melakukan kekerasan, maka baru tindak dengan cara proporsional dengan kekerasan yang terukur. Tapi kalau mereka mau diajak berdialog, mau diajak menyelesaikan dengan cara yang baik, saya pikir ini harus dibuka peluang itu. Harus mengubah cara pandang mereka supaya mereka bisa nyaman dan menerima hidup bersama di negeri ini tanpa harus menggunakan kekerasan, penyelesaian fisik, penyelesaian dengan cara-cara yang lebih bermartabat. Saya pikir itu menjadi opsi kita yang harusnya ditempuh dengan cara mengubah cara pandang mereka bahwa mereka menjadi bagian dari negeri ini sama-sama berkhidmat dan berbuat baik di negeri ini untuk sama-sama mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Saya pikir di situ letak persoalannya, sehingga jalur perang itu adalah jalur terakhir atau jalur kekerasan itu adalah jalur terakhir ketika semua pintu negosiasi, pintu diplomasi, pintu dialogis itu semua sudah dilakukan. Baru mungkin kalau mereka melakukan tindakan yang kekerasan baru dilakukan penegakan hukum dengan tegas, terukur sehingga tidak menimbulkan ekses yang lain. Memang harus ada ketegasan dari pemerintah Indonesia terhadap tindakan-tindakan yang menjurus kepada kekerasan dan mengorbankan nyawa. Karena nyawa satu orang itu sangat berharga di muka bumi ini, dan itu harus ada yang bertanggung jawab. Kalau mereka melakukan pembunuhan, mereka melakukan penculikan, mereka melakukan kekerasan, memang mereka harus bertanggung jawab tentang hal itu. Tapi itu harus dilakukan secara terukur, jadi tidak menimbulkan ekses-ekses yang lain dan justru memicu balas dendam, memicu ketidakpuasan yang lainnya. Saya pikir itu Bung Enggi yang harusnya didudukkan dan dilakukan oleh pemerintahan kita di negeri ini. Lantas OPM sebelumnya menyatakan siap berperang melawan tentara Indonesia hingga klaimnya dunia kiamat.
Lantas pemerintah Indonesia juga siap melakukan perundingan internasional. Menurut Anda apakah strategi ini gertak sambal, Bung? Ya, semua para yang sedang memperjuangkan hak-hak mereka sedang berjuang tentu harus punya semangat juang yang tinggi. Kita hargai ingin meraih cita-cita memang harus dengan perjuangan yang maksimal. Tapi kalau mereka melakukan ingin berperang dan seterusnya itu menunjukkan cara penyelesaiannya belum pada level yang sampai level yang bermartabat dan lebih beradab. Karena peperangan dan cara-cara kekerasan itu menunjukkan gagalnya diplomasi, gagalnya langkah-langkah beradab untuk memberi penjelasan dan bernegosiasi dengan cara baik. Di dunia ini, sepanjang itu cara berperang itu adalah cara terakhir untuk menunjukkan bahwa manusia ini gagal mencari cara untuk menyelesaikan persoalan secara lebih bermartabat, secara lebih damai, secara lebih eh, eh, elok dan lebih elegan tanpa mengorbankan banyak orang. Karena kalau sudah berperang pasti akan menimbulkan banyak korban, banyak orang yang akan menjadi korban, baik di pihak yang menantang maupun pihak yang ditantang. Saya pikir di situ yang harus didudukkan persoalannya itu, Bung Enggi. Dan kemudian Bung Rocky, apakah dukungan asing terhadap OPM justru memperkeruh keadaan di Papua sana? Bagaimana seharusnya pemerintah Indonesia menangani konflik Papua agar tidak menjadi pelanggaran HAM? Iya, kalau pihak asing mengikut campur urusan dalam negeri ini yang harusnya segera direspon dengan cara yang lebih baik. Karena harus ditegaskan berarti negara itu ikut campur urusan dalam negeri kita. Jadi jika ada pihak asing yang ikut bermain atau mencampuri urusan dalam negeri kita, itu harus ada penegasan sikap dari negara kita yang menegaskan kepada negara-negara pihak asing tersebut untuk tidak ikut campur dalam urusan dalam negeri. Dan jangan itu ditarik menjadi urusan isu internasional yang justru menyeret negara-negara lain semakin banyak. Dan semakin banyak negara lain yang ikut campur, itu makin tidak mudah untuk menyelesaikannya. Jadi harusnya itu hanya persoalan dalam negeri yang harus segera diselesaikan dengan pendekatan dialogis dan prosperity approach, ya, pendekatan kesejahteraan, jangan dengan pendekatan kekerasan. Jadi kalau ada pihak OPM atau mereka pihak asing yang coba-coba untuk mendukung, merespon, dan ikut campur, saya pikir itu harus segera ditegur. Pemerintah juga harus segera melakukan nota protes dan bahkan juga harus bertindak tegas dengan negosiasi yang tepat supaya mereka tidak ikut campur dalam urusan dalam negeri. Jadi porsi pertama harus meletakkan bahwa urusan ini adalah urusan dalam negeri, bukan urusan negara lain yang ikut-ikutan campur tangan urusan dalam negeri. Itu harus dibatasi di situ dulu. Kedua, pendekatannya jangan menggunakan pendekatan kekerasan. Kalau ada pendekatan kekerasan, pasti potensi terjadi pelanggaran HAM itu jadi besar dan harus dilakukan dengan pendekatan dialogis dan pendekatan kesejahteraan. Tentu kalau ini yang dilakukan, maka efek dari kerusakan, efek dari dampak yang ditimbulkan antara penyelesaian persoalan dengan Papua itu akan menjadi lebih kecil kerusakannya dan lebih kecil dampak buruknya. Sehingga harus dikedepankan adalah dialogis dan pendekatan kesejahteraan, bukan pendekatan keamanan atau pendekatan militer. Dan juga harus dipahamkan negara-negara lain supaya tidak ikut campur tangan dalam urusan dalam negeri kita. Itu menjadi penting, karena kalau mereka ikut campur berarti itu akan menyeret kita dalam persoalan yang jauh lebih kompleks dan lebih banyak akan menimbulkan banyak persoalan berikutnya. Kita tahu perang itu kalau hanya dilakukan oleh dua pihak itu akan mudah diselesaikan karena pihak ketiga bisa mendamaikan. Tapi kalau menarik-narik pihak lain ikut-ikutan, nah itulah yang kita bilang terjadi perang dunia pertama, kedua itu kan karena terjadi blok-blok yang satu mendukung yang sebelah mendukung yang sebelah, akhirnya menjadi lebih meluas dan dampaknya semakin buruk. Ini harus disadari oleh banyak pihak, terutama negara-negara asing,
berhentilah mendukung tindakan separatis dan harus didudukkan. Itu hanya tindakan separatis yang harus diselesaikan oleh negeri itu sendiri. Jangan ikut campur, tapi justru harus mendorong untuk diselesaikannya dengan baik dan cepat. Begitu, Bung Engki. Ya. Tadi, apakah faktor kesejahteraan yang menjadi akar utama ketidakpuasan masyarakat Papua terhadap pemerintah Indonesia, dan apakah sistem kapitalisme benar-benar menjadi penghambat dalam menyelesaikan konflik berkepanjangan di Papua ini, Bung? Iya, jadi eh, kalau ini logika normalnya, kalau orang itu sudah sejahtera, nyaman, hidup enak, terjamin hak-haknya, harga dirinya dihormati, semua kebutuhannya terpenuhi, dia hidup nyaman, sejahtera, bahagia, ngapain dia harus menuntut untuk berjuang, masuk ke hutan, bertempur, menyulitkan diri dan seterusnya. Jadi secara naluriah saja itu normalnya pendekatan utama yang harus dilakukan adalah membuat orang itu ekonominya baik, kesejahteraannya baik, harga dirinya juga dihormati, dilakukan secara adil, hak politiknya diberikan. Nah, pendekatan sosial dan budaya itu menjadi penting di situ, sehingga orang itu merasa terhargai sebagai manusia, sebagai warga negara, sebagai bangsa, bagian dari bangsa itu, dan juga dia lebih sejahtera, dia sudah nyaman, ngapain dia susah-susah berjuang. Jadi itulah yang mestinya menjadi kesadaran bersama bahwa akar utama dari setiap persoalan itu biasanya adalah persoalan ketidaknyamanan dia hidup bergabung dalam suatu negeri sehingga itu kemudian dirasa tidak ada keadilan, dirasa tidak ada harga dirinya, dirasa kesejahteraannya jauh dan juga dia tidak merasa bahagia itu yang biasa menimbulkan seseorang atau sekelompok orang itu untuk memisahkan diri dari negeri tersebut. Saya pikir itu yang harus didudukkan. Jadi kalau kita berhasil menyelesaikan persoalan akar utamanya itu, saya pikir orang akan berpikir ulang. Ngapain susah-susah ngangkat senjata masuk hutan kalau dia semua sudah terpenuhi, sudah bahagia. Ya, bahagia itu standarnya kan sederhana saja. Dia otaknya pintar, perutnya kenyang, kantongnya tebal. Nah, kalau dia otaknya pintar, semua boleh berpendapat, boleh beda pendapat bisa dialog, pandangannya berbeda tapi tidak dipersoalkan, semua boleh berdialog dan seterusnya, itu dia akan nyaman. Kedua, dari segi ekonominya, perutnya kenyang. Apa yang dibutuhkan jadi hajat udawiyah dia, kebutuhan-kebutuhan pokok dia terpenuhi. Kemudian dia mampu untuk membeli sesuatu dan badannya sehat. Saya pikir itu sudah cukup. Orang kalau terpenuhi itu semua, untuk apa lagi dia harus susah payah masuk hutan, mikul senjata, berhadapan dengan nyawa orang lain yang dihadapi. Saya pikir itu suatu yang irasional. Sehingga maka kita menyelesaikan persoalannya harus dengan pendekatan yang tepat. Langkah dialogis itu langkah yang paling tepat karena merubah cara pandang pemahaman orang itu lebih tepat adalah merubah pola pikirnya dengan cara berdialog, memberikan pemahaman, bukan dengan tindakan fisik atau peperangan. Nah, ini yang harusnya didudukkan terkait dengan bagaimana menyelesaikan konflik di suatu negeri, di suatu daerah, apakah dia menyangkut kesenjangan ekonomi atau menyangkut aspirasi, menyangkut budaya, menyangkut politik dan hukum dan seterusnya atau ketidakadilan. Nah, itu kalau itu bisa diselesaikan dengan tepat, saya pikir tidak akan muncul persoalan-persoalan yang baru yang menyelesaikannya juga tidak harus berkepanjangan. Berkepanjangan persoalan itu hanya karena kita belum menemukan cara yang tepat dan juga pihak sebelah belum menemukan kenyamanan yang tepat untuk bisa hidup bersama dengan nyaman, dengan damai. Jadi persoalannya di situ. Jadi kalau penyelesaian konflik di Papua supaya tidak berkepanjangan, maka cara merubah utamanya adalah pendekatan biologis, ditingkatkan kesejahteraannya, dibuat dia bahagia, dibuat dia tidak punya alasan untuk kenapa dia harus berpisah dengan negeri ini, sehingga tidak ada argumen lain kecuali dia merasa bahagia, nyaman, dan hidup bersama. Jadi menyikapi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh OPM yang bahkan membunuh warga sipil tidak berdosa yang tidak ada hubungannya dengan
kegiatan politik mereka, keinginan mereka, terutama para guru, tenaga medis, dan masyarakat biasa. Mestinya mereka tidak boleh melakukan itu, karena itu menunjukkan bahwa tujuan mereka untuk menyampaikan pandangan, pikiran, pendapat yang berbeda dengan kebijakan politik rejim maupun negara yang ada, itu melakukan dengan cara yang buruk, melakukan kekerasan, bahkan melakukan pembunuhan. Itu tindakan kriminal. Jadi, kalaulah OPM dan masyarakat yang lain merasa tidak puas, merasa tidak terakomodir, merasa terjalimi, merasa ketidakadilan, itu hal yang lain. Hampir semua merasakan juga seperti itu masyarakat-masyarakat di daerah lain, bukan hanya di Papua, bukan hanya di Jawa, NTT, Maluku, dan sebagainya, merasakan itu semua. Tetapi tindakan yang dilakukan membunuh warga sipil itu tindakan kriminal yang harusnya ditegakkan juga hukum dengan tegas tindakan tersebut. Jadi saya berharap kepada pemerintah untuk melakukan tindakan yang tegas, terukur, tetapi juga tidak melanggar HAM. Layaknya orang yang melakukan tindakan kriminal dihukum secara kriminal. Bagi mereka yang melakukan tindakan dialogis, saya pikir itu juga harus dilakukan tindakan yang proporsional, melakukan dialog supaya mereka paham. Tetapi yang melakukan tindakan kriminal harus dilakukan tindakan kriminal. Upaya tindakan kriminal seperti itu jika dibiarkan maka mereka akan bisa mendapatkan legitimasi bahwa melakukan hal itu tidak apa-apa sehingga akhirnya melakukan tindakan berikutnya. Jadi negara harus mampu melindungi segenap warganya, baik itu yang ada di Papua, di Sumatera, di Sulawesi dan seterusnya. Jika ada satu warga negara Indonesia dibunuh ataupun terbunuh oleh yang lainnya, maka hukum harus ditegakkan, tindakan kriminal harus dihentikan. Kalau ada yang mendapat berbeda, silakan, tetapi itu tidak boleh melegalisasi dengan tindakan kriminal, tindakan pembunuhan, perampokan, dan seterusnya. Dan OPM melakukan itu, maka oleh karenanya itu tidak boleh diterus-teruskan. Maka negara harus tegas untuk melakukan tindakan tersebut dihentikan. Jadi tidak boleh diteruskan dan dibiarkan. Saya pikir itu yang menjadi poin agar negeri ini menjadi lebih makmur, lebih baik, dan semua masyarakat bisa terakomodir, bisa hidup lebih baik, dan bisa hidup bersama. Jadi tidak merasa bahwa mereka dianak emaskan, dianak tirikan. Atau ada yang mendapat privilege khusus, ada yang mendapat privilege yang tidak adil dan seterusnya. Saya pikir itu menjadi poin penting kita untuk bisa ditegakkan hukum sebaik-baiknya dan seadil-adilnya dan masyarakat bisa menilai dengan baik. Tidak boleh ada pelanggaran HAM, tetapi juga tidak boleh ada pembiaran terhadap orang-orang yang melakukan tindakan kriminal. Saya pikir itu, Bung. Jazakallah Bung Rocky untuk pemaparannya. Semoga ini menjadi semangat kita bahwa tadi persoalan OPM ini tidak usah berlarut-larut karena tadi persoalannya sederhana, buat sejahtera rakyat di sana, perut kenyang, pikiran pun jadi tenang gitu ya Bung Jazakallah. Sekali lagi supaya tidak ada intervensi asing. Juga tadi Bung Rocky sampaikan intervensi asing harus didudukan karena ini bukan permasalahan negara tersebut dan ini adalah permasalahan internal Indonesia. Jazakallah sekali lagi Bung Rocky untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini. Demikian pemirsa Ilafah News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.